Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita masuk di mata kuliah Pascal yang pertama, di mana yang kita bahas di Pascal ini adalah pengenalan daripada Pascal. Jadi ini lanjutan daripada bahasa pemrograman yang sudah pernah kita bahas di semester 1. Oke, kita lihat apa itu Pascal gitu ya. Jadi Pascal adalah ini bahasa pemrograman. Ini dia sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terstruktur. Jadi kalau dikatakan di sini terstruktur, ya tentu ada aturan-aturan penulisan yang namanya kode program di dalam Pascal itu. Kita lihat cara mengaktifkan Pascal gitu ya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Jadi kita cukup mendouble klik icon Turbo Pascal yang ada di desktop kita. Tapi pastikan dulu bahwa software daripada Turbo Pascalnya atau Pascal itu sudah diinstal di laptop adik-adik atau di komputer masing-masing. Oke. Ini kira-kira tampilan daripada yang namanya Pascal. Jadi tampilannya itu adalah layar biru, sama seperti waktu kita belajar di Basic kemarin. Oke, itu dia tampilannya. Kita lihat. Adapun yang menjadi struktur daripada program Pascal, yang pertama namanya judul program, yang kedua ada bagian unit, yang ketiga kita masuk ke blok program, yang keempat ada namanya bagian deklarasi, lalu ada bagian pernyataan, di mana di bagian pernyataan itu ada dia bikin, ada dia statement, baru nanti diakhiri dengan entity. Itu kira-kira yang menjadi struktur daripada program Pascal. Oke. Kita lihat sekarang bagaimana cara mengaktifkan yang namanya Pascal gitu ya. Oke, kita lihat. Oke. Jadi kalau sudah ada diinstal, ya kita cukup mendouble klik icon daripada Pascal yang ada di desktop adik-adik. Oke, caranya adalah kita double klik iconnya seperti ini. Oke. Kita tunggu berapa menit sehingga tampil seperti ini. Kita buat lembar baru. Caranya dari menu file kita pilih ini, kita enter. Kira-kira seperti ini. Oke. Inilah dia tampilan daripada Pascal gitu ya. Ada di situ yang namanya file, edit, ada dia search, ada run, ada compile, ada debug, dan yang terakhir ada namanya help. Oke, kita akan melihat yang namanya struktur daripada Pascal itu. Kita lihat lagi di sini. Oke. Yang berikutnya kita akan melihat syarat penulisan yang namanya identifier atau pengenal di dalam Pascal. Apa saja syarat penulisan atau pengenal atau identifier dalam Pascal? Yang pertama di sini ada namanya panjang karakter itu maksimum 63 dan diawali dengan huruf atau karakter underscore. Karakter berikutnya itu bisa dia berupa alfanumerik. Yang kedua, tidak boleh ada karakter khusus. Seperti apa dia? Seperti buka kurung siku, ada dia di sini pangkat, ada tanda tanya, ada dia crash dan lain-lain. Kecuali garis bawah atau underscore. Yang ketiga, tidak boleh ada pengenal yang sama. Kemudian yang keempat, tidak boleh menggunakan kata cadangan. Jadi itulah syarat penulisan identifier atau pengenal di dalam Pascal. Oke. Yang berikutnya kita akan melihat aturan penulisan program Pascal. Ada aturannya. Yang pertama adalah program Pascal boleh ditulis mulai dari kolom berapa saja dan diakhiri pada kolom berapa saja. Yang kedua, ini yang perlu kita perhatikan. Setiap statement itu diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi setiap perintah yang kita buat itu diakhiri dengan titik koma. Yang berikutnya adalah beberapa statement boleh ditulis sekaligus di dalam satu baris. Nanti kita pisahkan dengan tanda titik koma.
Yang ketiga, akhir sebuah program Pascal itu ditandai dengan titik setelah perintah N yang berada di paling akhir. Jadi nanti jadi N titik. Baru yang keempat, baris komentar itu diletakkan di antara tanda bintang, oke? Atau kurung siku. Jadi baris komentar tidak akan dieksekusi atau tidak akan dibaca oleh yang namanya komputer. Jadi baris komentar di sini biasanya untuk memberikan penjelasan atau pengertian pengenal maupun variabel di dalam yang namanya program. Yang berikutnya aturannya adalah bahwa program Pascal itu tidak case sensitif. Jadi bisa kita ketik dia huruf kapital maupun non kapital. Itulah kira-kira aturan penulisan di program Pascal. Oke, jadi ini contohnya gitu ya. Ini contoh kode program di Pascal, nanti kita ketikkan. Oke. Nanti hasilnya. Baru yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara menjalankan program Pascal. Bisa nanti kita tekan Ctrl F9 di keyboard atau ALTR baru kita enter. Oke, langsung saja kita praktekkan kode program di Pascalnya. Kita masuk ke Pascal tadi, oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, pertama kita buat dulu judul daripada programnya. Misalnya di sini saya ketik, oke, program pertama. Oke, program pertama ini judul daripada program. Baru kita masuk ke bagian unit. Jadi nanti kita bahas di pertemuan 2. Ada namanya di sini jenis-jenis unit. Yang pertama kita buat di sini uses CRT. Kira-kira seperti ini. Oke. Baru kita masuk ke var gitu ya. Var ini untuk variabel atau pengenal. Apa yang mau kita buat? Misalnya ada nama. Oke. Baru kita buat sini jurusan. Baru kita buat misalnya MKul atau mata kuliah. Nanti ini kita bahas di pertemuan 2 juga. Kita buat di sini string. Oke. Baru kita buat yang terakhir adalah nilai. Titik 2 itu adalah byte. Jadi perintah itu diakhiri dengan titik koma. Baru kita mulai itu begin. Kita bersihkan adalah CLR SCR. Kita bersihkan adalah CLR SCR. Baru kita buat di sini write. Oke, write. Buka kurung. Misalnya write line. Oke, kita buat sini dia. Daftar nilai mahasiswa. Oke. Baru kita buat lagi di sini write line. Oke. Amik Medicom. Oke. Lalu kita buat write. Oke, write. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Misalnya kita buat di sini nama titik 2. Oke. Nama titik 2. Oke. Kita buat di sini dia read line, itu adalah nama. Oke, baru kita buat lagi write. Di sini adalah kita buat jurusan. Jurusan titik 2. Oke. Kita buat di sini read line. Oke, kita buat jurusan. Lalu kita buat yang berikutnya adalah untuk mata kuliah. Oke. Write M kuliah atau mata kuliah. Oke. Kita buat di sini read line M kul. Oke. Baru kita tahan tampilan, ada nanti di sini read key, akhiri program end dot. Jadi yang manakah di sini yang kita sebut ya blok program? Jadi blok program itu dari sini. Oke. Sedangkan tadi yang namanya di var ini adalah bagian identifier atau pengenal. Baru yang ini adalah bagian unit, sedangkan yang di atas itu adalah judul daripada program. Jadi nanti judul program itu tidak ditampilkan. Dia hanya judul di dalam kode program yang kita ketikkan. Lalu bagaimana cara menjalankannya, Kak? Oke, dari menu run, oke, ALTR. Oke, kita pilih di sini dia
run, kita enter. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Daftar nilai mahasiswa Amik Mediko, misalnya namanya kita buat Budiman. Oke, kita enter. Dia jurusan misalnya manajemen, oke, informatika. Oke. Mata kuliahnya dia belajar Pascal. Jadi si Budiman ini belajar Pascal. Oke, kita enter. Kira-kira seperti ini. Oke, ternyata nilai belum kita buat. Oke, kita buat lagi di sini nilainya. Right. Oke, kita buat sini nilai. Right, nilai. Oke. Kita buat di sini dia read line, nilai. Tutup kurung titik koma. Kita jalankan lagi. Oke, namanya tadi Budiman. Oke, jurusan manajemen informatika. Mata kuliahnya adalah Pascal. Baru nilainya misalnya 80. Jadi kita enter. Ini hasilnya. Maka nanti dia kembali ke program tadi. Oke, jadi kalau adik-adik ingin mau mempraktekkan kode programnya, ya silakan diinstal dulu nanti software Pascalnya di laptop, atau adik-adik bisa menginstalnya nanti di handphone Android kita dengan cara silakan masuk ke Play Store, baru ketik di situ yang namanya Pascal. Oke, jadi itu dulu untuk Pascal yang pertama, silakan dipraktekkan. Kalau ada yang mau ditanya nanti boleh ditanya. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.